Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke channel aku Vima. Hari ini aku mau share cara aku buat menganggarkan anggaran belanja secara realistis versi aku. Disclaimer dulu, di sini anggaran belanjanya itu satu keluarga untuk 2 orang dewasa dan 1 toddler atau anak-anak. Di sini aku mau share ke kalian, cara ini udah aku coba selama 1 bulan buat belanja secara realistis ya, jadi nggak dihemat-hematin tapi juga nggak dilebih-lebihin. Untuk anggaran belanjanya di sini, yang pertama aku anggarin dulu untuk anggaran belanja bulanan. Belanja bulan di sini sifatnya adalah belanja yang pasti kita keluar uang. Jadi bukan tagihan ya, ingat di sini cuma anggaran belanja. Yang pertama ada pulsa, di sini pulsa aku dan suami. Yang kedua ada gas. Yang ketiga ada servis motor. Untuk gas dan servis motor tetap aku keluarin anggaran tiap bulan, tapi untuk penggunaannya itu per 2 bulan atau 3 bulan. Untuk yang keempat ada bensin, di sini 200.000. Kemudian ada tambahan lain yaitu sandal plus mainannya Raihan, itu maksimal 100.000 untuk 2 hal itu. Jadi kalau ada tambahan di bulan itu kita masukin juga. Nah, aku garis di bagian merah. Nanti untuk di bagian kanan ini ada realisasi untuk anggarannya. Dan satu lagi, belanja bulanan. Belanja bulanan di sini aku anggarin 400.000 maksimal. Nah, untuk belanja bulanan sendiri, teman-teman bisa list mau belanja apa aja, kayak minyak, gula, garam, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau kita udah biasa belanja kan seenggaknya kita tahu harga-harga dari barang yang mau kita beli. Nah, dari perkiraan harga itu kita bisa hitungan kasar harganya berapa. Atau kalau kita bisa nemu tempat murah untuk beli barang-barang itu. Kalau aku biasanya di Indomaret atau Alfamart, itu biasanya ada diskon atau potongan harga yang lumayan. Dan ada beberapa barang juga yang aku belinya itu justru di pasar atau di toko kelontong yang harganya itu juga lebih murah. Jadi anggarannya itu bisa benar-benar dicatat gitu loh. Lebih hemat juga. Nah, di sini aku buat kolom-kolom tentang barang dan harga. Jadi kira-kira mau beli barang apa aja dan harganya itu nanti dicatat waktu udah selesai belanjanya. Dan di bawah ada jumlah total belanja. Total belanja kita kira-kira berapa. Nah, untuk rincian kedua di sini ada namanya belanja mingguan. Belanja mingguan ini masuk ke arah masak, lauk pauk, dan udah plus buah. Ya, masak, lauk pauk, dan udah plus buah. Yang pertama, disclaimer dulu, aku bumbu udah aku jadiin bumbu instan 1 bulan. Jadi udah buat bumbu, teman-teman bisa cek cara aku buat bumbu serbagunanya di link atas ya. Nah, di sini kita anggarin, jadi kemarin itu aku nyoba selama 1 bulan, kira-kira 1 minggu itu belanja habis berapa. Jadi sebelum buat budgeting kayak gini, teman-teman udah terbiasa belanja. Buat seminggu itu kira-kira habis lauk pauk, beras, dan lain-lain itu kira-kira berapa secara realistisnya ya, nggak yang hemat banget atau bukan yang boros banget, kira-kira yang biasa aja. Itu berapa, teman-teman hitung per minggu, kalian catat selama 1 minggu itu habis berapa, dan itu yang akan jadi patokan di bulan berikutnya. Kalau aku kemarin gitu caranya. Nah, di sini aku anggarin 800 karena dapat nugget juga, kebetulan suami dari perusahaan ada nugget. Jadi aku anggarin 200, ini udah plus buah, beras, dan lain-lain ya. Ingat, bumbu aku nggak buat, jadi cuman beli bumbu cuman dikit, paling cabai sama tomat aja. Nah, untuk realisasinya ini aku biasanya per minggu sebelum belanja itu kesepakatan dulu nih sama suami, mau masak apa seminggu ini, mau masak apa, aku list mau masak kira-kira sayur bayam, mau masak pecel, mau masak apa. Nah, kira-kira seminggu itu kita list mau masak apa, kemudian kita list lagi nih dari masak itu kita perlu kira-kira bumbu apa, belanja apa. Jadi belanjaan kita tuh jelas arahnya dan gak boncos buat belanja yang lain. Itu juga buat aku pengaruh ke waktu belanja yang jadi lebih cepat, jadi lebih enak belanjanya.
Selain catat manual, teman-teman juga bisa pakai aplikasi. Di sini aku pakai namanya catatan keuangan. Di sini dia banyak fitur yang memudahkan. Untuk fitur pertama yaitu adalah rencana belanja. Jadi di sini kalau teman-teman mau belanja tinggal dicatat di sini. Teman-teman juga bisa input kira-kira harganya berapa. Kemudian kalau di bagian bawah kan teman-teman klik di situ ada realisasi harganya dari belanja dan langsung masuk ke anggaran pengeluaran. Di sini juga bisa tambah rencana belanja di atas. Yang kedua ada uang kamu. Dari dompet di sini ada ringkasan untuk pengeluaran, masukan dan saldo akhir. Di sini juga bisa kita tulis riwayat transfer kita ke siapa aja. Kemudian yang ketiga ada hutang piutang. Di sini kalau teman-teman klik bagian hutang piutang, itu hutang kita bisa catat kalau kita punya hutang, kemudian gimana cara bayarnya dan status hutang itu apakah udah lunas atau belum. Untuk yang piutang di sini teman-teman bisa lihat dari kategori ketika klik di belum bayar atau udah lunas, dan bisa juga klik untuk mengingatkan kita siapa yang hutang sama kita, nominalnya berapa, statusnya dan perkiraannya. Nah, ini bagian anggaran, bagian yang paling aku suka karena di sini kita bisa budgeting untuk pengeluaran-pengeluaran yang mau kita atur. Jadi maksimal berapa nih untuk budget dalam 1 bulan. Kemudian ketika kita masuk ke klik pengeluaran dan kita tambah di kategori itu akan otomatis berkurang. Jadi tinggal berapa persen budget yang kita gunakan itu bisa di sini. Untuk selanjutnya ada list bulanan. Di list bulanan ini teman-teman akan dilihatkan tampilan belanja atau pengeluaran dan pemasukan dalam 1 bulan. Next ada list harian. Di sini sama kayak list bulanan tapi ditampilkannya itu per hari, jadi per tanggal. Kemudian ada catatan keuangan. Di sini ada ringkasan pemasukan, pengeluaran, top kategori pengeluaran dan top kategori pemasukan. Jadi ini ringkasan laporan. Next ada grafik kue. Jadi di grafik kue ini teman-teman akan tahu bagian mana yang paling banyak pengeluaran dan pemasukannya. Lanjut, di sini ada laporan periodik. Laporan periodik di sini biasanya nanti akan keluar di bulan atau tahun. Bisa kalian pilih di bagian pemasukan atau pengeluaran kalau kalian mau lapor keuangan ke Pak Suami. Nah, yang untuk bawah di sini adalah tambah kategori. Di sini teman-teman bisa masukkan pemasukan ada apa aja atau pengeluaran. Nah, di sini pengeluarannya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kayak air, gas, motor dan lain-lain. Bisa ditambahkan sesuai kebutuhan di bagian ini. Buat teman-teman yang males nyatet dan lebih milih untuk praktis, aplikasi ini bisa dipakai dan digunakan. Mudah juga digunakannya karena aku udah coba beberapa aplikasi untuk catat dan ini menurutku paling gampang untuk dipakai. Nah, sekian dulu video dari aku dan semoga video singkat ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.